Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi nasrillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah melaksanakan satu kewajiban, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban yang lain, yaitu thalabul ilm. Karena thalabul ilm juga bagian dari kewajiban juga. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, thalabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu itu ya wajib, sama wajibnya dengan kita melaksanakan sholat subuh seperti tadi. Jadi kita kaum muslim itu dari kewajiban satu kewajiban ke kewajiban yang lain, dari sunnah satu ke sunnah yang lain. Artinya apa? Bahwa kita melanjutkan dengan kajian ini bagian dari yang disyariatkan dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menghadiri majelis-majelis ilmu itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya kita mendapatkan pengetahuan yang asalnya lupa jadi ingat, yang asalnya tidak tahu jadi tahu, yang asalnya belum paham jadi paham. Tetapi ada sesuatu yang lebih daripada itu, kata baginda Rasulullah SAW, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu hakikatnya adalah sesuatu yang dilaknat, dibenci. Kenapa dilaknat? Karena memang sifatnya dunia itu melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, apapun dunia. Makanya disifati oleh baginda Rasulullah, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat semua apa yang ada di dalamnya. Ini kan luar biasa. Karena memang sifat dasarnya dunia itu adalah melupakan, melenakan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Illa zikrullah, kecuali dunia yang dijadikan sebagai sarana mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dunia yang dijadikan sebagai media pengingat Allah. Nah, itu baru bagus. Tapi kalau sifat aslinya dunia adalah melalaikan kita. Jadi istisnanya atau pengecualian dunia itu illa zikrullah, dunia yang dijadikan sebagai media pengingat Allah, au aliman au muta'alliman, atau yang tidak dilaknat oleh Allah adalah majelis-majelis semacam ini, aliman au muta'alliman, orang yang belajar dan orang yang mengajar. Jadi ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu, sesungguhnya bukan hanya tadi, bukan hanya yang tidak tahu menjadi tahu, yang belum paham jadi paham, yang lupa jadi ingat, tapi lebih daripada itu adalah menghilangkan sifat laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini sebagai penghilang laknatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk Jumat kita akan mengkaji tafsir tentang surat Al-Kahfi. Untuk fikihnya kita hari Senin saja. Surat Al-Kahfi kita kaji hari Jumat pagi ini karena beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang punya fadilah yang luar biasa. Jadi dalam hadis baginda Rasulullah SAW, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, baginda Rasulullah bersabda, man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah, barang siapa yang malam hari Jumat kemudian membaca surat Kahfi, ini malam Jumat atau hari Jumat, kita baca
kita tadaburi, kita pelajari ayat demi ayat, supaya mendapatkan dari fadilah keutamaan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Man qara'a surat al-kahfi lailatal jum'ah, barang siapa yang membaca, mengkaji surat al-kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu min nurin, maka dia akan terpancarkan dari cahaya, fima bainahu wa bainal baitil atiq, yang cahayanya itu celorotnya, cahayanya mulai dari dirinya sampai dengan Baitul Atiq Mekah. Jadi cahayanya mencorong sampai ke Mekah. Ini kalau kita baca surat Al-Kahfi. Para ulama menjelaskan dalam hadis ini, di antara celorot atau cahayanya yang menerangi antara kita sampai Ka'bah, itu artinya bahwa kita senantiasa merindukan Ka'bah, kiblatnya kita. Kita senantiasa tawajuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadapkan arah ke kiblat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi kita betul-betul menghadapkan dan mudah, karena apa? Terterangi antara kita dengan Ka'bah. Ini hadis yang pertama. Jadi di dunia saja kita sudah mendapatkan cahaya. Artinya ketika kita merutinkan, mendawamkan diri membaca surat Al-Kahfi, maka insya Allah sholat kita akan menjadi mudah. Sholat kita akan terjaga. Sholat kita akan senantiasa tambah khusyuk, tambah khudu' hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain diriwayatkan, ini masih yang berkaitan dengan efek di dunia atau manfaat di dunia. Yang diriwayatkan dari Abi Dawud, an Abi Dawud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidhu asyra ayatin min awwali surah usima min dajjal. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafidhu. Kalau ini bahasanya man hafidhu, barang siapa yang hafal. Hafidhu itu menghafal, hafal dengan lisan pikiran kita maupun hafal tertancap makna-maknanya di dalam hati. Asyra ayatin, 10 ayat saja. Min awali suratil kahfi, dari awal surat Al-Kahfi. Jadi dari mulai alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja sampai dengan ayat yang ke-10, yaitu iz awal fitnatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Man hafidhu, barang siapa yang hafal asyra ayatin, 10 ayat yang awal dari surat Kahfi. Jadi sebetulnya dalam hal apapun itu kita dikasih benteng-benteng. Kalau kita kemarin pandemi itu ada bentengnya, yaitu dengan ada poster, ada vaksin dan lain sebagainya. Ini sebetulnya vaksin-vaksin yang dikasihkan oleh Allah untuk masalah-masalah kita di dunia ini. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafidhu asra ayatin min awal suratil kahfi usima min dajjal, akan dijaga dari fitnah-fitnah dajjal. Fitnah-fitnah dajjal yang di dunia ini. Jadi sekali lagi, kita dikasih oleh Allah antivirusnya, dikasih oleh Allah bentengnya. Dan ini benteng di dunia. Dalam surat-surat yang lain itu ada benteng-benteng khusus untuk ketika kita dalam kubur.
Misalnya surat Al-Mulk itu dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW suratul Mulk. Surat Al-Mulk itu adalah surat Al-Waqiah, surat yang menjaga, wal munjiyah, dan juga menolong, min azabil qabri, dari siksa kubur. Jadi ada spesialis sendiri. Kalau Al-Mulk menjaga kita dari siksa kubur, kalau surat Al-Kahfi ini ya di dunia kita dapat supaya dijauhkan dari fitnah-fitnahnya Dajjal. Jadi kata Rasulullah SAW, usima min Dajjal, akan dijauhkan, akan dijaga dari fitnah-fitnah Dajjal. Nah, apa fitnah-fitnah Dajjal itu yang harus kita ketahui dan bisa dibentengi dengan membaca surat Al-Kahfi. Gambarannya Dajjal sebagaimana yang disampaikan dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Dajjal itu punya kemampuan yang luar biasa, yang secara kasat mata kalau orang awam ini mudah untuk terpedaya. Dajjal itu nanti akan muncul kemudian membuat fitnah-fitnah seperti orang yang luar biasa hebat. Dia membunuh musuh-musuhnya, kemudian dia menghidupkan kembali. Terus dia mengatakan kepada yang tadi dibunuh itu, kalian percaya enggak bahwa saya ini adalah punya kemampuan yang lebih, maka ikutilah saya. Ini di zaman modern ini sudah banyak fitnah-fitnah daripada Dajjal, yang kadang orang itu ketika dalam keadaan sakit itu kemudian akidahnya mudah digoyah. Apalagi kalau sakit kemudian masuk ke rumah-rumah sakit yang yang di sana ada rohaniwan-rohaniwati yang senantiasa membimbing, kemudian memberikan nasihat-nasihat yang secara pelan-pelan kadang-kadang kemudian ngikuti. Oh iya benar. Oh ternyata dia apik banget. Oh dia ternyata baik banget. Akhirnya apa? Lambat laun dia kemudian mengiyakan, bahkan sampai meyakini, akhirnya bisa keluar daripada keyakinan akidah Islamnya. Ini karena apa? Karena tadi seperti Dajjal datang kepada orang yang bahkan kepada musuhnya, kemudian musuhnya itu dipepet bahkan dibunuh, dihidupkan kembali. Orang yang semacam ini kan pasti akan berterima kasih. Jadi terima kasih betul-betul. Jadi merasa bahwa dia punya hutang budi. Ini yang kadang-kadang kemudian tidak disadari. Dan akhirnya kaum muslimin akhirnya mengikuti cara-cara mereka. Dajjal disifati dalam hadis baginda Rasulullah SAW, di antara ciri-ciri, di antara karakter, ciri fisiknya itu Dajjal punya mata yang sebelah kiri itu buta. Yang kedua cirinya adalah rambutnya keriting, kata baginda Rasulullah. Yang ketiga, ini membolak-balikan. Jadi yang jalan-jalan surga itu dianggap jalan-jalan neraka, yang jalan neraka dianggapnya sebagai jalan-jalan surga. Artinya yang gampangannya, kalau tontonan dijadikan sebagai tuntunan, kalau tuntunan dijadikan sebagai tontonan. Ini diantara sifat-sifatnya Dajjal yang harus dijauhi. Makanya kalau kita sering membaca surat Al-Kahfi, maka insya Allah kita akan semakin awas. Oh ini fitnah-fitnah Dajjal, sehingga kita harus mewaspadainya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Awas, Dajjal mendakwahkan, mengajak orang itu pada suatu kaum, kemudian kaum yang dalam keadaan paceklik, dalam keadaan tanahnya gersang, tidak tumbuh-tumbuhan, dalam keadaan kekurangan pangan. Dajjal mendoakan kepada mereka supaya diberikan oleh Allah turun hujan, dan alhamdulillah ini kemudian turun hujan. Nah, digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW, akhirnya mereka yang dalam keadaan tercepit, butuh makan,
butuh tanaman yang menghidupi mereka, kemudian diajak Dajjal, bahkan mereka digambarkan dia akan mengikuti Dajjal seperti lebah yang ketika diusik kemudian langsung mengikuti orang yang mengusik. Jadi langsung berbondong-bondong mengikuti Dajjal. Karena apa? Secara kasat mata itu menguntungkan bagi satu kaum yang memang dalam keadaan paceklik, dalam keadaan tidak punya pangan, lalu diturunkan atas doanya Dajjal ini. Sehingga apa? Akhirnya mereka mengikuti cara-cara Dajjal, sedikit demi sedikit meninggalkan akidah Islamnya. Ini yang berbahaya. Maka sekali lagi fitnah-fitnah ini senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak terasa, kita merasa berhutang budi kepada orang lain, yang orang lain itu pada hakikatnya menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang punya bos yang non muslim, mau sholat saja sudah pekewo, atau punya tetangga yang non muslim, kemudian kita mau salam saja itu mikir-mikir, oh itu ada orang non muslim, nggak enak. Akhirnya apa? Salamnya itu direnteng semua. Assalamualaikum ya iya, salam ya iya, kemudian apa lagi? Jadi salamnya direnteng hanya karena apa? Karena tidak enak. Padahal yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya syariatnya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya karena tidak enak dengan tetangga kita, kolega kita, bos kita, kemudian kita mengikuti cara-cara mereka. Ini yang tidak boleh. Itu nggak sadar, kadang-kadang sedikit demi sedikit. Misalnya kita, karena biasanya orang non muslim itu secara zahir persaudaraannya baik sekali. Kadang-kadang kita punya tetangga saja, acara kita misalnya halal bihalal, itu datangnya dulu daripada yang muslim. Itu luar biasa. Makanya sekali lagi kita minta dijauhkan oleh Allah dari fitnah-fitnahnya Dajjal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada surat Kahfi. Jadi seperti tadi disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam surat Kahfi, itu mempunyai fadilah yang luar biasa. Itu tadi di dunia. Ada fadilah yang nanti sampai di akhirat. Disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, fadilah keutamaan yang besar di akhirat nanti, kata baginda an Abi Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, man qara'a surat al-Kahfi, barang siapa yang membaca surat Kahfi fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat, sata'a lahu nurun min tahti qadami, maka akan muncul cahaya dari bawah telapaknya, dari bawah telapak kaki kita, ila ananis sama, sampai dengan langit. Jadi cahayanya itu, kalau tadi cahayanya horizontal, ini vertikal. Jadi cahayanya tembus sampai langit. Yudhi'u lahu yaumal qiyamah, yang akan menerangi pada hari kiamat. Wa ghafara lahu ma bainal jum'atain, dan akan memberikan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan bainal jum'atain, dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Ini luar biasa fadilah keutamaan daripada suratul Kahfi. Maka mari kita biasakan, anjurkan, istiqomahkan membaca surat Kahfi. Syukur kita bisa menghafalkan 10 ayat saja kata Rasulullah. Itu sudah jadi vaksin kita, sudah bisa booster kita dari fitnah-fitnahnya Dajjal. Maka kalau kita dengan virus saja sudah luar biasa, kita cari vaksin ke sana kemari, bahkan kalau mau bepergian kita harus tambah booster lagi. Ini mau bepergian menuju Allah Subhanahu wa taala yang jaraknya sangat jauh. Kalau kita tidak bentengi, kita tidak hati-hati, kita tidak ada penolongnya atau tidak ada bentengnya, maka kita mungkin akan terjerembab
ke dalam fitnah-fitnah Dajjal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suratul Kahfi. Surat Al-Kahfi Makkiyatun. Ini termasuk surat-surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di periode-periode awal zaman Rasulullah SAW sebelum hijrah. Yang artinya seperti kebiasaan surat Kahfi, ini membicarakan masalah-masalah yang fundamental. Masalah tauhid, masalah akidah, masalah usuluddin, pokok-pokok agama. Ini karakter ciri daripada surat-surat yang makkiyah. Terdapat 110 ayat. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat dari surat Al-Kahfi itu 115. Ini beda penghitungan saja. Jadi kalau masalah ayat penghitungan itu ada yang tauqifi dari Nabi. Tauqifi itu memang sudah disebutkan oleh Nabi. Ada yang belum disebutkan. Yang tauqifi yang disebutkan oleh Nabi misalnya surat Al-Fatihah. Itu sab'ul masani. Jadi 7 ayat yang memang diulang-ulang. Dan itu disebutkan juga di dalam Quran. Jadi ayatnya Fatihah itu sudah memang 7. Allah sudah menyampaikan 7, Nabi SAW juga sudah menyampaikan 7 ayat. Jadi nggak bisa dikurangi. Atau misalnya dianggap ayat ini nyambung saja sehingga dibaca atau dipahami sebagai satu ayat. Beda dengan misalnya surat Al-Muzammil. Itu para ulama berbeda. Ada yang mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ini para ulama kemudian beda di dalam menghitung ayat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Jadi kan akhirannya la. Tapi kalau ayat yang pertama ya ayyuhal muzammil akhirannya l muzammil. Maka ada yang menghitung ayat ya ayyuhal muzammil itu satu ayatnya itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tapi kalau dalam mushaf itu biasanya ya ayyuhal muzammil itu satu ayat, qumil laila illa qalila satu ayat. Ini karena tidak tahu kifi maka para ulama kemudian berbeda di dalam menghitung ayat. Tapi hurufnya, kalimatnya tidak ada yang terpotong sama sekali, cuma beda cara menghitungnya. Nah, yang tahu kifi lagi misalnya surat Al-Mulk. Al-Mulk dikatakan oleh Rasulullah ini surat dengan 30 ayat. Maka ya tidak ada ikhtilaf. Para ulama kemudian mengatakan bahwa ayat dalam surat Al-Mulk itu adalah 30. Nah, dalam surat Al-Kahfi ini kalau dalam mushaf yang umum itu 110. Tapi para ulama ada yang mengatakan bahwa ayatnya 115. Jadi tadi beda cara menghitungnya. Ada yang disambung, ada yang dipisah sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal surat Al-Kahfi ini Allah dengan kalam khobarnya, kalam beritanya menyampaikan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Kata Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi memang pujian itu kepemilikannya mutlak punya Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama itu kemudian observasi, ternyata di dunia ini banyak model pujian. Paling tidak ada 4. Namanya hamdu hadis li hadisin. Pertama, ada pujian makhluk kepada makhluk. Kita kadang muji seseorang karena prestasinya,
Kita muji istri karena apanya, kita muji anak karena nurutnya atau yang lain. Ini muji makhluk memuji makhluk, namanya hamdu hadis li hadis. Ada pujian yang kedua, namanya hamdu hadis li qadimin. Kita seringkali memuji Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan nikmat kemudian mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ini kan memuji, makhluk memuji Tuhan. Dan ini fakta. Yang pertama juga fakta, ada makhluk yang memuji makhluk. Ada makhluk yang memuji Tuhan. Kemudian yang ketiga ada hamdu qadim li hadisin. Terkadang Allah juga memuji makhluk. Memuji nabinya, memuji rasulnya, memuji manusia pada umumnya. Ini namanya hamdu qadim li hadisin. Yang terakhir hamdu qadim li qadimin. Allah juga kadang memuji dirinya sendiri. Banyak ayat-ayat, kalimat-kalimat yang Allah memuji dirinya sendiri. Seperti tadi surat Jum'ah yang kita baca ketika sholat, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Itu Allah memuji dirinya sendiri. Tapi semua pujian itu, baik pujian makhluk kepada makhluk, makhluk kepada Tuhan, Tuhan kepada makhluk, ataupun pujiannya Allah sendiri kepada dirinya, itu hakikatnya semua pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari alhamdulillah, segala puji mutlak milik Allah. Karenanya apa? Karena kita sudah diberikan kalimat khobar oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji atau pujian atau rasa terima kasih kita itu harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan pujian, tidak boleh kemudian kita menghaki. Kalau kita merasa memiliki, menghaki pujian itu berarti kita mengkorupsi sifat atau mengkorupsi haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dipuji oleh orang, etikanya itu harus dikembalikan pujian itu kepada zat yang memiliki puji. Maka ketika kita dipuji, wah kok pintar nemen ya, wah kok hebat banget ya, kita ucapkan alhamdulillah, karena pujian itu adalah milik Allah. Kalau kita tidak kembalikan pujian itu kepada zat yang memilikinya, maka kita dianggap mengkorup daripada haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenalkan diri. Ini yang disebut sebagai usuluddin, pokok-pokoknya agama, yaitu apa? Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Sehingga tidak usah repot-repot kita mencari Tuhan, nyari Tuhan ke sana mari. Yang penamaan kita tentang Tuhan kadang-kadang malah salah. Makanya dulu itu banyak orang yang dalam bertuhan itu mencari-cari. Makanya istilahnya kan banyak, beda-beda. Setiap tempat beda, setiap komunitas beda. Karena apa? Tidak dipandu dengan Al-Quran, tidak dipandu dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala deklarasikan. Makanya Allah sampaikan, Allah umumkan kepada halayak, kepada manusia, bahwa siapa Allah itu yang berhak untuk kita puji, yaitu allazi anzala ala abdihil kitab, yaitu zat anzala yang telah menurunkan ala abdihi kepada hambanya. Menurunkan apa? Alkitab, yaitu kitab Al-Quranul Karim. Jadi Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah itu zat yang menurunkan Al-Quranul Karim. Maka kalau Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu diragukan, dan memang tidak ada keraguan sama sekali di dalam Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi. Dalam Al-Quran itu tidak ada raib sedikit pun. Raib itu potensi tentang keraguan, potensi saja tidak ada. Kalau ragu dalam bahasa Arab itu syakkun.
Ini ragu. Tapi kalau potensi untuk ragu itu namanya roib. Roib itu jadi potensi untuk ragu atau diragukan. Itu saja nggak ada. Jadi bagaimana mungkin kemudian kita diturunkan Al-Quran, kita sudah membacanya, kemudian kita meragukan bahkan mendustakan Al-Quran. Ini sungguh sangat keterlaluan. Jadi di antara Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita siapa Allah itu, Allah adalah Allazi anzala ala 'abdihil kitab. Walam yaj'al lahu iwaja. Walam yaj'al dan tidak menjadikan lahu bagi Alkitab itu iwajan bengkok. Tidak ada bengkok sedikit pun. Bengkok makna, bengkok pemahaman, semuanya itu memahamkan kita. Dari orang yang belum iman saja bisa paham terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran itu untuk siapa saja bisa memahaminya. Karena memang Allah sudah mendeklarasikan diri. Walaqad yassarna al-Quran lizikri. Sungguh benar-benar aku telah memudahkan Al-Quran lizikri, untuk menjadi bahan peringatan, untuk pengingat, untuk menjadi bahan pelajaran. Fahal min mudzakir. Kemudian Allah tawarkan, ayo siapa yang mau untuk diberikan peringatan. Ini Allah sudah menyampaikan, gampang Quran itu. Meskipun bahasanya beda dengan bahasa ibu kita. Ternyata orang kita yang membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran luar biasa banyak. Bahkan yang menghafalkan Al-Quran juga tidak terhitung jumlahnya. Ini menunjukkan bahwasanya betul apa yang disampaikan Allah, walaqad yassarnal Qur'an lizikri. Betul-betul Quran itu telah dimudahkan oleh Allah. Bahkan orang yang tidak bisa melihat saja. Beberapa tahun yang lalu kita bisa menyaksikan di televisi anak kecil belum bisa baca huruf Arab, dalam keadaan buta sekalian, itu saja bisa membaca Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran sampai 30 juz. Ini artinya apa? Betul-betul apa yang disampaikan oleh Allah itu seperti kajian yang dulu, shadaqallah, Allah maha benar apa yang disampaikan oleh Allah. Jadi Quran itu luar biasa. Al-Mu'jizul Munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul ditampakkan mukjizatnya Al-Quran. Anak kecil yang belum bisa baca tulisan Arab saja, bahkan dalam keadaan fisik yang buta, tidak bisa melihat, tetapi dia hafal Al-Quran sampai 30 juz. Nah, ini interaksi kita dengan Al-Quran. Maka mari kita dekati Quran, kita hadiri majelis-majelis halaqah Quran. Yang belum bisa baca Quran, kita hadiri, kita datangi halaqah, majelis-majelis untuk membaca Al-Quran. Yang sudah kemudian ditingkatkan lagi. Seperti pagi ini kita mengkaji Al-Quranul Karim. Ini diantara kemudahan Allah terhadap Al-Quranul Karim. Jadi walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Jadi di sini ada sakta. Sakta ini dibutuhkan untuk menjelaskan makna. Soalnya kalau tidak ada sakta, walam yaj'al lahu iwaja, dan kami tidak menjadikan Al-Quran itu iwaja bengkok, qayyima, dan tidak menjadikan lurus. Nah, ini kan jadi kacau maknanya. Makanya kemudian kalau di mushaf itu ada huruf sin kecil di atasnya. Itu namanya sakta. Sebagai untuk membedakan mana yang kalimat awal, mana yang kalimat yang kedua. Nah, ini kebetulan juga ayatnya beda. Kalau yang iwaja, yang bengkok, itu adalah kalimat dari ayat yang pertama, qayyimah ayat yang kedua. Tapi andai kata pun tidak ada ayatnya, ini kemudian kita tahu kalau ada tanda sakta. Oh, bahwa pemaknaannya sampai dengan walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan Al-Quran itu bengkok, qayyiman, tetapi Allah menjadikan Al-Quran itu lurus, tegak lurus,
Al-Quran itu adalah membimbing, tidak ada yang bengkok sama sekali. Jadi tegak, lurus. Ini sifat daripada Al-Quranul Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dalam kalimat alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, itu namanya kalam khobar. Jadi kalam yang sifatnya berita saja. Kalam khobar ini banyak di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Tetapi para ulama di dalam mengartikan setiap ayat ataupun hadis yang bentuknya kalam khobar itu tidak berarti hanya berita saja, tapi juga mengandung kalam amrun atau kalam perintah. Jadi kalau kita memahami bahwa ini adalah kalam khobar saja, berarti seolah-olah Allah hanya cerita saja. Allah yang segala puji bagi Allah, Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Ini seperti cerita saja, nggak ada efek hukumnya. Maka para ulama kemudian mengkaji bahwa setiap kalam khobar pun, kalam berita itu ada kalam amrnya, kalam perintahnya. Seperti misalnya dalam hadis baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Ini juga kalam khobar. Artinya kita bisa saja, iya betul Rasul, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Ini kan sudah selesai. Tapi sebetulnya ketika ada kalam khobar, maknanya bahwa sholat adalah tiang agama, maka sholatlah katanya. Jadi maka sholatlah ini artinya sebuah amar yang dipahami dari kalam khobar. Dalam ayat dalam Al-Quran misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Misalnya, ayat yang terkenal mengenai memegang mushaf, apakah harus wudu atau tidak. Dalam ayat ini kan bentuknya khobar, berita. Kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak memegang Al-Qur'an kecuali yang suci. Ini kalam khobar. Tapi sebetulnya mengandung bahwasanya kalau yang memegang Al-Quran itu adalah yang suci, maka bersucilah ketika memegang mushaf. Maknanya, jadi meskipun kalam khobar, tapi ada kandungan kalam amrnya, kalam perintah. Nah, seperti ayat alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitab, artinya Allah, segala puji bagi Allah. Karena Allah memiliki semua pujian, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah hanya kepada Allah. Maka berterima kasihlah hanya kepada Allah. Ini kalam khobar tetapi dimaknai sebagai bentuk perintah. Karena ada bentuk khobar ini, kemudian kita diperintahkan untuk bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di ayat yang pertama. Jadi sekali lagi, ayat yang pertama ini Allah menjelaskan tentang siapa dirinya. Siapa Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifatnya Allah, allazi anzala 'ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Karena Allah telah menurunkan kitab ini, maka kalam amrnya, kalam perintahnya adalah kita disuruh mendekati Al-Qur'an. Kita disuruh belajar Al-Quran. Kita disuruh untuk mengkaji Al-Quran. Kita disuruh ikut terhadap Al-Quranul Karim. Ini kalam amr. Tapi kalau dipahami hanya kalam khobar, ya sudah, Allah sudah ngabarkan. Kita enggak ngikut-ngikut. Tapi kalau dipahami bahwa setiap kalam khobar juga ada kalam perintah. Maka perintahnya yang terselip di dalam ayat ini, Allah telah menurunkan Al-Quran, jadikanlah Al-Quran kita sebagai petunjuk hidup bagi kita. Insya Allah kalau kita terus menerus dekat dengan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan syafaat pertolongan Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah. Ketika kita datang di hari kiamat, Quran akan datang. Quran yang setiap hari kita baca,
syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat pertolongan kepada pemiliknya, kepada orang yang membaca. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil Quran. Amin Allahumma amin. Lalu kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah